4 kasus di masa Nabi yang bisa dijadikan contoh bahwa qiyas itu memang begitu caranya. Itu yang Nabi ajarkan. Contoh yang pertama dari Nabi ketika Muaz bin Jabal diperintah Nabi untuk berangkat ke negeri Yaman. Di situ ada dialog. Saya yakin kita semua sering dengar. Ditanya sama Nabi, bagaimana engkau nanti memutuskan perkara jika diajukan oleh orang? Muaz kan menjawab, saya akan putuskan dengan kitabullah. Terus Nabi bertanya, bagaimana jika tidak ada dasarnya di dalam kitabullah? Enggak ada ayatnya. Ada pertanyaan dan tidak ada ayat Qur'annya. Ya dijawab sama Muaz, saya akan merujuk kepada sunnah Rasulullah, yaitu hadis. Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, kalau di dalam hadis juga enggak disebutkan masalah itu, cari ayatnya enggak ada, cari hadisnya enggak ada, dengan apa kamu akan merujuk? Muaz menjawab, sa'ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan berijtihad dengan menggunakan ra'yu, pemikiran saya, logika saya, wala alu, dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala alhamdulillah alladzi wafaqa rasulillahi lima yarda Rasulullah. Disitulah kata Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kepada utusannya, utusan Rasulullah, maksudnya kepada Muaz, sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Rasulullah. Diridhoi oleh Rasulullah itu apa? Ijtihad. Ijtihadnya itu bagaimana? Begini, kan mau ke negeri Yaman, ada masalah di sana yang tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Sebut misalnya contoh sederhana. Yaman itu dikenal sebagai negeri yang punya tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan al-qat. Al-qat itu daunnya Pak, dikunyah bisa bikin mabok, bisa bikin stone fly, ngunyah daunnya. Nah itu Pak, daun al-qat itu tidak ada di Madinah, tidak ada di Mekah, tidak pernah ada ayat Quran bicara tentang hukumnya daun al-qat, itu enggak ada. Nabi juga tidak pernah bicara tentang daun kayak gitu, karena di Madinah, di Mekah enggak ada. Nah jadi apa hukumnya daun itu kalau dikunyah? Enggak ada hadisnya, enggak ada ayatnya. Tapi para ulama sepakat daun itu tidak boleh dikunyah. Kenapa? Karena memabukkan. Nah, kalau di dalam Al-Quran yang diharamkan itu bukan daun al-qat, bukan. Yang diharamkan itu khamr. Dan wujud khamr itu adalah minuman yang dibuat dari buah kurma, diperas, difermentasi selama 4 hari sampai menggelegak, sampai berbuih, sampai beraroma menyengat, rasanya kayak begitu. Saya juga nggak tahu rasanya kayak gimana gitu ya. Diminum mabok gitu. Nah, orang kayak Muaz inilah yang mengajarkan ya bahwa minuman ini memabukkan, daun al-qat ini memabukkan. Walaupun al-qat tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tapi karena dia memabukkan, kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan hukumnya dikias kepada khamr. Sehingga jamaah sekalian, bukan hanya daun al-qat saja yang haram, tapi narkoba, ya, kemudian putau, ekstasi, heroin, morfin, segala itu semua, itu Pak, kalau tidak ada qiyas,
hukumnya halal. Kenapa? Orang nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, nggak ada hubungannya. Apalagi daun ganja, enggak. Daun ganja itu tidak diminum, juga tidak dikunyah. Daun ganja, Pak, itu bisa bikin mabok dengan cara gimana? Dijemur sampai kering, dirajang-rajang, terus dilinting pakai kertas, diisep, asapnya yang masuk ke dalam paru-paru, stone, gitu kan. Nah, saya tanya, emang ada ayat yang mengharamkan ganja? Enggak ada. Emang ada ayat yang mengharamkan kita menggunakan ekstasi dan sebagainya? Itu enggak ada. Enggak ada ayatnya. Tapi kenapa haram? Kias. Kiasnya apa? Karena punya kesamaan ilat, memabukkan. Memabukkan. Nah, di situ jamaah sekalian, Rasulullah itu dari awal sudah mengajarkan kepada Muaz bagaimana mengkias. Dan Muaz ketika ditanya bagaimana nanti kalau nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, ijtihad, kias. Maka Rasulullah mengucapkan segala puji bagi Allah yang sudah menganugerahi Muaz ini cara melakukan istimbat hukum sesuai dengan yang diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh pertama dari Nabi. Contoh kedua, ini ceritanya Umar bin Khattab. Ya, Umar itu tiba-tiba siang-siang bulan Ramadan datang kepada Nabi tergopoh-gopoh. Cerita bahwa dia baru saja bercumbu dengan istrinya, mencium istri siang-siang bulan Ramadan. Karena ini baru tumben ada puasa, sebelum-sebelumnya belum turun ayat puasa, jadi orang belum tahu hukumnya kayak gimana. Maka Umar bingung, ini mencium istri ini batalin puasa apa enggak? Waktu itu belum ada yang tahu hukumnya kayak gimana, dan Umar langsung tanya kepada sumber rujukan yang utama, yaitu Rasulullah. Nah, Rasulullah ditanya mencium istri batalin puasa apa enggak, beliau tidak jawab, tapi beliau kasih logikanya. Umar ini kan orang intelek, ya, jadi dia punya nalar yang hebat, sehingga Umar itu dikasih nih loh cara berpikirnya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, coba deh Umar, kalau kamu lagi puasa, terus kamu mau sholat, sebelum sholat kan kamu berwudu, iya, wudu itu kan kumur, iya. Nah, kumur itu kan masukin air ke mulut, iya, batal nggak? Enggak, kan nggak ditelen. Nah, mencium istri begitu juga. Oh, ya kan istrinya nggak ditelen, gitu kan? Iya kan? Nah, jadi mencium saja tidak jadi masalah, kecuali keterusan, ya, ketelepasan. Nah, itu bab yang berbeda lagi judulnya. Nah, jadi kan diajarin tuh logikanya, dibandingkan gitu ya. Kumur nggak batalin puasa, berarti mencium nggak batalin puasa. Cuman kalau keseringan ya jadi makruh juga Pak. Ya, bulan Ramadan puasa kumurnya banyak banget. Orang biasa kumur 3 kali, dia mah 12 kali gitu kan. Apalagi nanti ada juga yang kumurnya kurang jujur. 3 sih, air masuk 3 kali, keluarnya cuma 2. Yang 1 korupsi. Nah, itu nggak boleh juga itu, jadi batal. Itu kasus yang kedua di masa Nabi. Yang ketiga, nah ini ceritanya tentang orang punya hutang puasa. Ya, jadi seorang melaporkan pada Rasulullah bahwa dia punya ibu yang baru saja wafat tapi punya utang puasa. Nah, ini gimana ya Rasul? Bahkan Rasulullah kemudian mengajarkan logika kias. Ya,
Meski secara tidak langsung, namun beliau mengkias. Kiasnya begini, misalnya nih, ibu kamu ya punya utang kepada tetangga, utang duit. Belum dibayar utangnya, beliau meninggal. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Ya saya bayarin utang-utangnya. Nah, ibu kamu kan punya utang sama Allah. Ya udah, kamu bayarin utangnya sama Allah. Soma anhu waliyuhu. Keluarganya bayarin utang puasanya. Begitu. Maka si sahabat ini puasa dah tuh. Berapa jumlah hutang puasa emaknya dihitung-hitung, dia bayarin. Ya kalau dia anak tunggal memang bayarin semua. Enak juga kalau punya saudara ya sebagai anak. Oi, kita berlima nih, ya, utang puasa 30 hari, kita bagi rata yuk. 30 bagi 5 kan seorang 6 hari gitu ya. Nah syukur-syukur kalau anaknya ada 30 Pak. Ya, utang 30 hari seorang satu gitu kan. Lebih enak gitu. Tapi memang begini Pak, ini hadis walaupun sahih, cuma para ulama kemudian mengatakan bahwa hadis ini kemudian mansukh, sudah tidak berlaku lagi. Maksudnya kalau orang tua kita punya utang puasa, tadinya tuh memang kita sebagai anak-anaknya disuruh bayarin dengan puasa juga. Tapi kemudian turun ayat Al-Quran yang bunyinya, saya yakin bapak-bapak pernah dengar, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, cukuplah bayarkan saja fidyah kepada orang miskin. Jadi enak nih Pak, kita kalau orang tua meninggal punya utang puasa, kita nggak usah puasa, cukup bayarin fidyah saja. 1 hari 1 mud. Jadi 30 hari 30 mud. Mud itu ukuran zakat fitrah Pak. Itu kalau ada orang bayar zakat fitrah kita ini kan 3,5 liter beras gitu ya. Nah itu 4 mud. 4 mud setara dengan bayar zakat fitrah. Jadi kalau kita punya 3,5 liter beras, buat zakat fitrah, ini cuma buat zakatin 1 kepala. Tapi kalau buat bayarin fidyahnya orang tua kita yang punya utang puasa, 1 kantong 3,5 liter beras itu bisa buat bayar 4 hari. 1 kantong 4 hari. Nah kalau kita mau bayar 30 hari, gampang, 8 kantong aja. Karena 1 kantong 4 hari, 8 kantong 32 hari, lebih. Kalau pakai ukuran rupiah, bayar zakat fitrah itu berapa rupiah? Masih ingat nggak Pak? Ini kita ngomong-ngomong diam-diam udah mau Ramadan lagi tiba-tiba ya. Berapa? 30.000 ya? Atau berapa? Bayar zakat fitrah misalnya 30.000. Nah itu Pak ya, atau 40.000 dah yang gampang. 40.000 itu bisa buat bayar 4 hari, artinya sehari bayar 1.000 perak doang. Nah gini kira-kira, orang tua punya utang 30 hari puasa, dia meninggal, mendingan bayar pakai puasa apa mendingan bayar pakai duit? Pakai duit aja. 10.000 kali 30 hari 300.000, aman ya. Nah itu contoh di masa Nabi, dikias gitu ya. Kemudian ada lagi yang keempat nih di masa Nabi, kasus yang agak mirip juga. Seorang wanita juga melapor kepada Rasulullah bahwa ibunya itu bernazar. Nazar nih, janji, seandainya doa saya dikabulkan, pokoknya saya mau berangkat haji. Dia sudah haji, tapi pengen pergi haji lagi begitu. Nah, dan sudah nazar, dan kebetulan doanya dikabulkan, nazarnya jadi wajib. Kudu mesti harus haji.
walaupun sudah pernah pergi haji gara-gara dia nazar. Ternyata tumben, biasanya nggak meninggal, tumben meninggal gitu. Jadi udah nazar, udah dapet doanya, nazarnya harus dikerjain, ya dia meninggal. Nah ini kan anaknya bingung, cepupuan kata orang daerah saya itu Pak, bingung bagaimana urusannya, kan wajib dia pergi haji. Datang kepada Nabi, ya kata Nabi, ya sudah kamu bayarin utang nazarnya dia, kamu berangkat haji sono. Nah dari situ ada istilah badal haji, atau kalau dalam istilah ilmu fikih namanya al-hajju anil ghairi, berhaji untuk orang lain gitu.